الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dari keharusan kepada kita untuk kita memberikan perhatian dengan inayah kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yang hal ini tentunya merupakan prinsip daripada salafun salih, perjalanan mereka, jejak hidup mereka radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang tentunya adalah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada orang-orang yang memberikan perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tadi kita sampai pada waqfah dengan seorang tabi'i, Abu Aliyah Rafi' bin Mihran rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, seorang muqri', seorang hafiz muhaddits yang masuk Islam di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mendengar hadis dari sejumlah para sahabat, bahkan talaqi Al-Quran dari mereka, di antaranya dari Umar bin Khattab sendiri, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya dari para sahabat. Bahkan satu riwayat bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala mendengar atau talaqi Al-Qur'ani dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini adalah satu manqabah yang tidak didapatkan oleh para a'immah yang lainnya, di mana umumnya riwayat Al-Qur'ani dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan juga Utsman bin Affan. Namun ini mendapatkan talaqi dari Al-Quran Karim dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya adalah satu keistimewaan, tambahan keilmuan, sebagaimana disebutkan dalam tarjamah beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala qara'tu al-Qur'ana ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu thalatha marrat. Aku membaca Al-Quran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai 3 kali. Dan dengan kedudukan beliau sebagai salah seorang dari hamalatul Quran, beliau juga merupakan alaman min alamil hadis, merupakan satu tokoh dari tokoh-tokoh para muhadditsin yang ma'ruf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat dan memuliakannya dengan Al-Quran Karim, dengan ilmu, dan juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari beliau masuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu Ibn Abbas merupakan amir di Basrah, gubernurnya di Basrah di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ibn Abbas pun menyambutnya dan mengangkat derajatnya,
mendudukannya, memuliakannya, bahkan mendudukannya di sisi beliau, di sisi kanan beliau dari tempat duduknya. Sementara ketika itu di hadapan beliau ada sejumlah dari tokoh-tokoh dari pemuka-pemuka Quraisy. Maka mereka pun membicarakannya. Di antara mereka terjadi ghamz, ada isyarat-isyarat yang kurang baik di antara mereka. Sebagian mengatakan, "Ara'aitum kaifa rafa'a Ibn Abbas hadzal 'abd 'ala syaririhi?" Tidakkah kalian melihat bagaimana Ibn Abbas mengangkat budak ini di atas tempat duduknya? Bagaimana di awal tadi sudah kita singgung siapa beliau adalah maula min mawali, salah seorang dari mantan budak yang dimerdekakan oleh seorang wanita tadi. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pun mengetahui apa yang diperbincangkan oleh tokoh-tokoh Quraisy ini. Maka kemudian beliau berpaling kepada mereka dan mengatakan, "Innal ilma yazidu syarifu syarafa." Yang ada di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala dengan Quran. Dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, "Laisa ahadun ba'da as-sahabati a'lamu bil Qur'ani min Abil Aliyah wa Sa'id bin Jubair." Dipuji bahwasanya tidak ada seorang pun setelah para sahabat yang lebih ngerti dengan Al-Quran selain daripada Abul Aliyah dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini manqabah dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi para hafazatul Quran, orang-orang yang memberikan perhatian, mencurahkan hidupnya kepada Al-Quranul Karim. Maka ini kita lihat bagaimana sejarah seorang tabi'in yang berawal dari status sosial yang rendah di hadapan manusia, namun kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan kita lihat bagaimana kisah berikutnya dari wasiat-wasiat beliau dan juga bagaimana akhir masa beliau bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Maka kita lihat wasiat-wasiat beliau rahimahullahu ta'ala, di mana yang pertama, beliau senantiasa mengajari murid-muridnya bagaimana mempelajari Al-Quran, bagaimana memberikan perhatian dengan Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, bahasanya Abul Ali Ar-Riyah katakan, "Ta'allamul Quran 5 ayat." Pelajarilah Al-Quran 5 ayat. Katakan, "Fa innahu ahfadha lakum." Lebih bisa terjaga bagi kalian. Karena Jibril alaihi salam turun dengan Al-Quran ini 5 ayat. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an pun juga mempelajarinya sedikit demi sedikit. Maka barangkali ini mereka para salaful ummah dan kita yang sudah dengan berbagai kesibukan dan aktivitas yang ada, minimalnya 1 ayat saja sudah Masya Allah. 1 ayat dalam sehari saja ini sudah Masya Allah. Daripada andil dan perhatian kita kepada kitabullah subhanahu, 1 ayat dalam sehari sudah mencukupi. Mudah-mudahan masuk dari dalam kelompoknya Ahlul Quran. Wa khasab, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Ini merupakan manhaj ta'limi tarbawi, bagaimana didikan beliau
Dan wasiat beliau perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau adalah dengan salatnya. Bagaimana menegakkannya? Karena sebagaimana kita mengerti bahwa salat merupakan amudul Islam, merupakan tiang daripada agama ini, merupakan barometer bagi seseorang dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan salat ini merupakan timbangan amaliyah seorang anak manusia dalam kehidupan dunianya, demikian pula di akhiratnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan bagaimana akibat yang ditimbulkan manakala menyia-nyiakan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bagaimana orang-orang generasi yang menyia-nyiakan salat ini? Berikutnya adalah wattaba'us syahawat. Salat sudah disia-siakan, berikutnya adalah akan mengikuti hawa nafsunya. Dan kalau sudah hawa nafsu yang diikutinya, kesesatan yang didapatkannya. Nasallallahu salaman afiyah. Ini di dunia. Di akhirat pun demikian. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasu bil abdi yawmal qiyamatus salat. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan manusia adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika salatnya buruk, na'udzubillah, maka buruk semua amalnya. Maka ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini kita lihat bagaimana Abul Ali Ar-Riyahi jadi teladan bagi kita perhatiannya dengan salat. Sampai beliau mengatakan, kuntu arhalu ila rajul masirata ayyam li asma'ani. Aku pernah mengadakan perjalanan kepada seseorang yang dibutuhkan waktu sampai beberapa hari untuk aku bisa mendengar, belajar daripadanya, mengkaji ilmu, mengambil ilmu darinya. Namun apa kata beliau? Fa'atafaqqadu salatahu. Maka saya perhatikan salatnya. Saya lihat salatnya. Fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaihi. Jika saya dapati dia bagus dalam salatnya, maka saya akan tinggal dengannya. Wa sami'tul hadits minhu wal ilm. Dan aku akan belajar mendengar hadis daripadanya. Ini beliau. Jika mendapati salatnya baik, maka duduk. Belajar ilmu darinya, mengambil hadis darinya. Namun kata beliau, wa in ajidu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma'ni. Namun jika aku mendapatinya dia menyia-nyiakan salatnya, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam salatnya, menyia-nyiakan salatnya, rahaltu wa lam asma'ni, aku pun pergi dan tidak mau mendengar darinya, tidak mau mengambil ilmu darinya, tidak mau mengambil hadis darinya. Wa qultu, dan aku katakan, huwa lima siwaha adya. Dia terhadap selain sholat itu akan lebih disia-siakan. Ini kalau sholat sudah disia-siakan, kata beliau, yang lainnya lebih akan disia-siakan lagi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini beliau menjadikan standarisasi seseorang itu dalam sholat, perilakunya. Maka ini hendaknya jangan kemudian kita menyia-nyiakan sholat ini. Untuk bagaimana kita bisa menegakkannya dengan baik, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana benar-benar sholat itu bisa iqamah, bukan sekedar kita menunaikannya saja, tapi bisa menegakkannya
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yuqimuna shalah, aqimu shalah, tegaknya salat dengan lafaz iqamah. Bagaimana bisa tegaknya salat ini? Ini beliau yang kedua, rahimahullah taala, wasiatnya kepada kita. Kemudian sebagaimana kita mengerti bahwasanya dari sini menjadi barometer. Salat ini merupakan mizanun sahih, merupakan timbangan yang benar dan sangat teliti sekali bagi seseorang. Karena kita lihat betapa banyak orang-orang yang dikatakan betapa cerdasnya, betapa pinternya, betapa dan seterusnya dari berbagai kemuliaan, berbagai kelebihan yang dimilikinya, dari sifat-sifat yang terpuji. Kemudian setelah diteliti, setelah diperhatikan, maka kita dapati tidak mengenal masjid, tidak kenal dengan sholatnya, menyia-nyiakan sholatnya, berjamaahnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka ini wasiat dari para salaful ummah, ahlul Quran, orang-orang yang lebih paling depan memperhatikan masalah sholat ini. Kemudian yang kedua, wasiat beliau yang berikutnya, yang ketiganya dari wasiat beliau rahimahullahu taala, beliau memberikan wasiat untuk luzumul Quran dan juga berikan ta'ahud dengannya, konsisten, komitmen dengan Al-Quranul Karim dan ada perjanjian dengannya, setia dengan Al-Quranul Karim, ta'ahud. Dan beliau melarang dari sebaliknya. Artinya ada perjanjian di sini, baik untuk kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim, berupaya untuk Al-Quranul Karim. Dari kebalikannya, mengikuti pada hawa nafsu dan kebid'ahan, sebagaimana yang beliau katakan, ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Fa'idha ta'allamtumu fala targhabu anhu. Jika kalian telah mempelajari, jangan membencinya, jangan menghindar daripadanya. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, hati-hati kalian dari hawa nafsu ini. Fa innaha tuqi'ul ada wal baghdha bainakum, karena sungguhnya hawa nafsu ini akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Su'anil amri alladhi kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, janganlah menyimpang dari perkara di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam perkara tersebut. Wasiat azim, wasiat yang sangat agung. Seorang muqri untuk kita belajar Al-Quran, jangan membenci kepada Al-Quran dan jangan mengikuti kepada hawa nafsu, karena itu yang akan menyebabkan kepada perselisihan, kepada permusuhan dan kepada kebencian di antara manusia. Dan beliau wasiat yang sangat mulia, jangan menyimpang dari jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai fa innahu yasi'u kama wasa'ahum, jalan ini akan meluaskan kepada kita sebagaimana jalan ini telah meluaskan kepada mereka. Maka jalan sunnah ini subhanallah membentang luas, menjadikan jalan hidup demikian luasnya, terbentang dunia di hadapannya. Dan kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan,
memberikan nasr kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mengalahkan Persia dan Romawi. Superpower, khususnya orang-orang Romawi dan juga Persia, dengan kegagahan yang ada pada mereka. Bagaimana banyak disebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, kisah-kisah yang mengagumkan dari para sahabat Rasulullah SAW. Dunia itu semakin luas bagi mereka, ditaklukkan satu demi satu tunduk kepada ketentuan Islam. Dengan iman, dengan Quran, dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang sangat mengagumkan sekali. Maka yang seperti ini penting untuk kita tawassul, memperluas wawasan kita bagaimana keadaan para salaful ummah sampai mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Allah terluaskan jalan bagi mereka terbentang luas di hadapan mereka. Bagaimana jalan ini pula akan meluaskan kita di yaumil qiyamah. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan ilmu, jalan Al-Quran, jalan akan memudahkan kepada kita, meluaskan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada jalan lain. Maka ma'asyiral muslimin mengatakan wala tahi 'anil amri alladhi kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyimpang dari perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam perkara tersebut. Maka ketika wasiat ini, wasiat Abul Ali Ar-Riyah ini sampai kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan kita tahu siapa beliau, Faqihul Basra di masanya, orang paling pintar di negeri Basra di masanya. Beliau katakan, laqad nasahakum Abul Ali wallahi wa sadaqakum. Sungguh Abul Aliyah, demi Allah telah memberikan nasihat kepada kalian dan benar akan nasihatnya ini. Mendapatkan rekomendasi dari Faqihul Basra, nasihatnya yang agung ini. Maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang ketiga dari beliau rahimahullah taala. Kemudian wasiat berikutnya, bahwasanya beliau senantiasa mengajari murid-muridnya, mengajari para sahabatnya dengan haqaiqul Quran, dengan hakikat Al-Quran, dari sisi kehidupannya dan dari sisi kebahagiaannya. Bagaimana seseorang itu bisa bahagia dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menjadi manhajul hayat, menjadi prinsip hidup dan menjadi pedoman bagi kehidupan seseorang. Bukan sekedar kalimatun tuqra wa tuhfaz, bukan sekedar lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang dibaca dan dihafalkan, tapi lebih dari itu adalah Al-Quran merupakan manhajul hayat, merupakan prinsip kehidupan, merupakan sumber dari kebahagiaan. Sebagaimana diriwayatkan dari beliau rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Inna Allah ta'ala qadha ala nafsihi anna man amana bihi hadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan atas dirinya bahwasanya yang pertama, kata beliau, barang siapa yang beriman dengan Al-Quranul Karim, hadah, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya. Beliau katakan, "Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah." Dan pembenarannya, stempelnya dari wasiat ini adalah termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, akan ditunjukkan hatinya, akan dibimbing hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayatnya yang mulia ini, janji Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Dan kita setiap rakaat senantiasa minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Jalannya orang-orang besar. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang telah berikan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jalan orang-orang telah Allah berikan kenikmatan. Ini yang kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Dari jalannya para nabi, para siddiqin, dijelaskan siddiqin adalah jalannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasyuhada, jalannya para syuhada adalah jalannya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, yang semuanya meninggal sebagai syuhada. Yang pertama oleh Abu Lu'lu'ah Majusi, yang kedua oleh orang-orangnya Abdullah bin Saba, dan yang ketiga oleh Abu Abdurrahman bin Muljam al-Khariji. Semuanya meninggal dalam keadaan syahid. As-salihin, baqiyatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta, jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka, dari jalannya para nabi dan dari jalannya para khulafaur rasyidun dan jalannya para sahabat semuanya. Ini bimbingan wasiatnya dari Abu al-Ali Ar-Riyahi rahimahullahu taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan hatinya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wa anna man tawakkala alaihi kafah. Yang kedua, bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup baginya. Wa man tawakkala wa anna man tawakkala ala Allah kafah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala beban hidupnya, maka ini sudah cukup. Meskipun hutangnya menggunung, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar, akan berikan jalan keluar. Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika anni, alaihi salatu wassalam. Begitu indahnya. Tapi tentunya dengan ikhtiar, mencari asbab, dan kita kemudian menyandarkan perkara itu kepada Allah. Musibah, kesulitan hidup, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan enteng dan ringan. Sebagaimana diriwayatkan di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, satu kisah mengagumkan, di mana
kita mengetahui bahasanya Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi ini seorang amir yang zalim, yang banyak menjadi korban dari kalangan orang-orang yang khairu ummah, dari orang-orang terbaik. Maka suatu hari kemudian seorang tabi'in ini membicarakan tentang Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, sampai kemudian perkaranya itu terdengar oleh Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Kemudian dipanggilnya, mau dihukum ini. Maka ini pun dengan gontengnya mendatangi panggilan itu, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran. Ini keadaan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai, maka dilihat oleh ajudannya Hajjaj bin Yusuf ini, komat si tabi'in ini komat hamid. Terlihat dari bibirnya mengucapkan, melafazkan sesuatu. Sampai kemudian Hajjaj bin Yusuf ini bukan kemarahan yang diberikannya, namun menyambutnya dengan mulia, memuliakannya. Maka selesai urusannya, kemudian keluar diantar lagi oleh ajudannya ini. Dan si ajudan ini kemudian bertanya bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ini memanggil kamu itu mau menghukum, mau diancamnya, mau dihukuminya. Tapi setelah sampai, saya melihat engkau ini komat hamid. Apa engkau ucapkan? Maka kata tabi ini mengatakan, astaghitsu billah, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mereka orang-orang besar yang senantiasa mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mau dihukum, malah kemudian sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui akan keadaan hambanya. Maka ini juga tidak menutup kemungkinan. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita. Dan ini wasiatnya Abul Adar Riyahi, anna man tawakkala alaihi kafah. Siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup baginya. Dan itu kata beliau dibenarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Di surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah cukup baginya. Fahuwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Allah akan menyampaikan perkaranya. Maka ini jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat beliau yang ketiganya. Yang kemudian yang berikutnya, yang keduanya, yang ketiganya, kata beliau terkait dengan masalah haqaiqul Qur'ani. Yang ketiganya, wa anna man aqrabahu jazah. Barang siapa memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kata beliau, hal ini dibenarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan? Artinya siapa yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang baik, fayudha'ifahu lahu adzaban katsira. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, berlipat-lipat ganda yang banyak sekali. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita kerjakan? Wallahu la yudhi'u 'amalal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini manhajul hayat, prinsip hidup dari Al-Qur'anul Karim. Al-Riyahi rahimahullahu taala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya kata beliau, wa anna man istajara min adzabihi ajara. Barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan, kunci persatuan, kunci keselamatan kita. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman. Wa in minkum illa waridha, tidak ada dari kalian kecuali akan melewatinya. Melewati apa? Neraka. Melewati jembatan ini yang mengerikan, yang di kanan kirinya ada kalami, siap menyambar kepada yang menyeberanginya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa in minkum illa wariduha kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiyya. Suatu ketentuan yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan melewatinya, akan menyeberanginya. Namun janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw adh-dhalimina fiha jithiyyah." Dan akan dibiarkan, ditinggalkan orang-orang yang zalim, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah tsabat wal istiqamah. Ini jamaah belakan Allah Subhanahu wa taala, manhajul hayat, prinsip hidup dari Al-Qur'anul Karim, dari wasiatnya Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Siapa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melindunginya. Minta perlindungan dari siksaannya, sesuatu yang pasti la mahalah. Kemudian yang keempatnya kata beliau, yang berikutnya, wa anna man da'ahu ajabah. Bahwasanya barang siapa yang berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkannya, pasti akan dipenuhinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rentetan dari ayat As-Siyam di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, jika hambaku menanyakan tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengabulkan, mengijabahi orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Maka kata Allah, syaratnya falyastajibu li. Syaratnya manakala kita mau doa kita dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kepada Allah Ta'ala.
la'allahum yarshudun. Niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan. Mereka akan terbimbing. La'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Manhajul hayat. Ini Al-Quran berikan tuntunan dan bimbingan kepada kita. Wasiatnya Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala untuk senantiasa menyandarkan kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana wasiatnya Rasulullah kepada Ibn Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika mintalah kepada Allah, wa idza sa'alta fasta'in billah. Jika minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang kita ikrarkan, kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dalam segala hal. Dalam menjalankan ketaatan kita minta pertolongan Allah. Dalam menghadapi kemaksiatan minta pertolongan kepada Allah. Dalam menghadapi musibah dan ujian minta pertolongan kepada Allah. Karena Allahus Samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala perkara manusia. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini manhajul hayat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka manakala seseorang itu tidak mau berdoa, tidak mau minta, tidak mau menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepadanya. Allah akan marah, dan ini orang-orang yang sombong. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sombong. Maka ini bedanya antara Khaliq dengan makhluk. Di mana makhluk ketika diminta ditutup pintunya. Di mana-mana dilarang, pasang pengumuman. Dan lain sebagainya. Ketika ada orang minta ditutup pintunya, ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala pintunya tidak pernah tertutup. Bahkan murka ketika hambanya tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhajul hayat. Ini Al-Quran Karim memberikan bimbingan kepada kita. Maka jamaah belikan Allah Subhanahu wa taala ini, beliau Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah taala mengajarkan kepada murid-muridnya dari haqaiq Al-Quran, hakikat daripada Al-Quran yang merupakan manhajul hayat, merupakan prinsip kehidupan, kebahagiaan dan keberuntungan seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan dunianya ini. Kemudian berikutnya wasiat beliau yang kelimanya, beliau adalah seorang imam mujahid, seorang imam bil ilm, faqih dalam ilmu, dan juga seorang mujahid. Maka ini kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sudah kita dari perbandingan mana lebih utama antara baca Al-Quran dengan berjihad, berperang, maka dikatakan ini adalah membaca Al-Quran itu lebih baik. Tapi kini kita lihat apakah maknanya seperti itu. Nah, ini kita lihat seorang muqri, seorang dari hamalat Al-Quran, ini seorang imam dan seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut berperang melawan Romawi di negeri Syam ketika itu. Sebagaimana juga beliau ikut berperang dalam melawan orang-orang Persia di negeri Irak atau bilad ma wara an-nahr. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau yang pertama kali mengumandangkan azan di negeri Persia ini. Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Dikatakan wa kana awwala man rafa'a al-adhan fi tilka ad-diyar ba'da fathiha. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di negeri itu setelah ditaklukkannya. Ini manqabah yang kita lihat bahwasanya Ahlul Quran ini paling depan dalam berjihad.
Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam Ghazwatul Yamamah, dalam perang Yamamah. Bukan kemudian, saya lebih baik baca Quran ini karena ini lebih baik daripada, tidak seperti itu dalam memahaminya. Maka ini Ahlul Quran kita lihat. Jadi ini Abul Ali Ar-Riyahi, sosok yang sangat mengagumkan dari salaful ummah rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan, kita lihat bagaimana akhir perjalanan beliau ini. Ketika satu tahun dari tahun-tahun yang ketika beliau menginginkan berangkat pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan telah mempersiapkan semua perbekanannya. Ahlul Quran ini paling depan sekali lagi dalam berjihad. Telah menyiapkan segala perbekanannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba beliau mendapati rasa sakit dalam kakinya. Di kakinya terasa sakit. Dan terus sakit semakin bertambah dan parah. Datang dokter tabib kepadanya. Kemudian dikatakan, innahu musabun bil akilah. Ini kena penyakit al-akilah. Ya. Al-akilah seperti penyakit lepra yang terus menggerogoti terus. Kalau tidak diamputasi akan terus menggerogoti. Yang penyakit ini akan terus makan. Ya. Ini kita lihat bagaimana ujiannya. Seorang tabi'in menjadi. Maka beliau ketika ditanya, al-akilah, kena akilah. Apa akilah itu? Dikatakan da'un ya'kulul 'udh alladhi yahullu bih. Penyakitnya akan makan anggota tubuh. Kemudian akan terus merayap dan terus berpindah kepada yang di atas dari kaki terus sampai kepada seluruh jasadnya. Karena itu kemudian si Tobi pun menghabarkan kepada Ibn Ali Ar-Riyahi ini bahwasanya ini kakinya harus diamputasi, dipotong. Dan Abul Aliya tidak mau. Waktu itu yang tidak mau itu dokternya. Karena Abul Aliya merintahkan potong saja ini. Maka ketika itu si tabib ini pun telah menghadirkan dengan gergaji yang siap untuk motong kakinya, untuk motong tulangnya ini, dan juga hal-hal semua peralatan dan juga obat yang sudah disiapkannya. Dan di antaranya sebagaimana seperti yang ada pada masa kita sekarang ini, ada obat bius, ahli anestesia kalau sekarang ini, ya. Dulu pun juga seperti itu. Si tabib ini pun datang dan mengatakan, apakah menawarkan, karena obat bius ini kan mukhadir, ya, sesuatu yang memabukkan. Maka si tabib ini mengatakan, maukah aku tuangkan kepadamu dari obat bius ini supaya tidak terasa sakit ketika dipotong, ketika digergaji tulangnya ini. Dan ini sangat sakit, sangat berat. Maka kata Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, bal hunaka ma huwa khairu min dzalik, katanya. Ada yang lebih baik obat bius itu. Ada mukhadir ini. Dari zat yang bisa memabukkan ini. Kata beliau, hadirkan untukku seorang qari, seorang yang membaca Quran dengan baik,
mutqin dengan kitab Allah, dan biarkan dia membaca Al-Quran di hadapanku. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini supaya dibacakan Al-Quran. Dan kata beliau, fa idza ra'aitumuni qad marra wajhi, kalau kalian telah melihat wajahku sudah memerah dan pandanganku sudah kokoh ke langit, artinya sudah ke arah langit, maka fa'alu bima syi'tum, lakukan apa yang kalian mau. Ini sudah konsentrasi penuh. Maka dokter ini pun juga menunaikan apa yang diperintahkan oleh Abul Ali Ar-Riyahi. Sampai kemudian didatangkan seorang qari Al-Quran yang mutqin dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan Abul Ali pun juga konsentrasi dengan mendengar bacaannya ini sampai betul-betul konsentrasi khusyuk ini. Kemudian dipotongnya sampai kemudian pingsan si Abul Ali Ar-Riyahi ini. Setelah siuman sadar dari pingsannya ini, si dokter bertanya, ka'annaka lam tash'ur bi alami syaq wal batar, seakan-akan engkau tidak merasakan sakitnya dipotong ini. Maka beliau mengatakan, laqad syaghalani fi raddi hubbillahi wa halawati ma sami'tu min kitabillahi an hararatil manashib. Kata beliau, aku telah disibukkan dengan mengembalikan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan indahnya, manisnya apa yang aku dengar dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari panasnya gergaji itu. Ini kita lihat bagaimana khusyuknya dalam mendengar Al-Quran dibacakan, sampai bisa mengalahkan pedihnya gergaji yang memotong kakinya ini. Subhanallah. Mengqabah. Dan tidak hanya sampai itu saja, kemudian beliau mengatakan, thumma akhadha rijlahu biyadihi wa nadhara ilaiha. Kakinya pun diambil oleh Abul Aliyah yang sudah dipotong ini, diambilnya. Kemudian dipandanginya kaki yang sudah terpotong itu, dan mengatakan, idza laqitu rabbi yaumal qiyamah wa sa'alani, jika aku nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, kemudian bertanya kepadaku, hal masyaitu bika mundu 40 sana ila muharram aw matastu bika ghairu mubah, la aqulanna la, wa li anna sadiqun fima aqul insyaallah. Jika nanti aku ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala menanyakan padaku, apakah aku telah berjalan denganmu mundu 40 sana, semenjak 40 tahun yang lalu, kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aku sentuh dengan kamu yang dengan kaki ini kepada sesuatu yang tidak dibolehkan, maka aku akan jawab tidak. Dan apa yang katakan ini benar insyaallah taala. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala contoh yang demikian konkret dari para imam ahlul Quran, dan kisah ini hampir sama dengan kisahnya Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, juga dari kalangan tabi'in, bahkan termasuk kibarut tabi'in, termasuk dari 7 ulama besar di masa tabi'in yang ada di Madinah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasim
Sa'idun Aba Bakrin Sulaiman Kharijah. Jika dikatakan man fil ilmi sab'atu abhurin, siapakah orangnya yang ilmunya seperti 7 lautan? Riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah. Riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu. Faqulhum, maka katakanlah mereka ini Ubaidullah yang pertama, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah Urwah bin Zubair yang kedua, Ibn al-Awwam. Yang ketiga Qasim, Urwah Qasim Muhammad bin Bakar Siddiq. Faqulhum Ubaidullah Urwah Qasim Sa'idun. Yang keempatnya Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'idun Abu Bakar Ibn Harith Ibn Hisham. Sulaiman yang berikutnya yang keenamnya Sulaiman bin Yasar dan Kharijah Ibn Zaid bin Thabit rahimahumullah ta'ala jami'an. Ini salah satunya adalah Urwah bin Zubair. Juga kisah yang hampir sama seperti ini. Tapi beliau dengan sholatnya sampai diamputasi juga. Kisah mengagumkan sekali. Ketika dipanggil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ke Syam, beliau tinggal di Madinah, maka datang ke sana dengan anaknya. Sampai di sana, kemudian anaknya main kuda, jatuh dan kemudian meninggal. Musibah sudah. Bertamu dengan anaknya meninggal, itu musibah. Tidak lama kemudian juga sama, kakinya sakit. Didatangkan tabib-tabib istana, semuanya mengatakan sepakat ini harus diamputasi. Dan kata Urwah, ya amputasi potong-potong saja. Dokter pun bingung. Dia juga sama menyodorkan dari mada mukhadir tadi. Maka ini ditolaknya. Kemudian didatangkan banyak orang. Maksudnya untuk kalau mau dipotong nanti supaya jangan gerak-gerak, ya. Atau ketika dipotong kakinya itu supaya tetap tenang, maka untuk meganginya didatangkan banyak orang. Maka ini semuanya dipulangkan semuanya. Tambah bingung lagi dokternya ini. Sampai kemudian kata orang bin Zubair, tunggu sampai aku menunaikan sholat. Dan ketika aku sedang dalam sholatku, potong kakiku semaukannya. Maka ini dipotong kakinya dalam keadaan sholat. Ini tidak terasa khusyuknya dalam sholat ini, subhanallah. Maka dibandingannya kita dengan mereka para salaf, la haula wala quwata illa billah. Jangankan dipotong kakinya, kena semut, kena nyamuk saja sudah. Ini kita ya. Ini khusyuknya mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum rahimahumullah ta'ala jami'an. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu teladan yang sangat indah bagi kita dari contoh hidup dari mereka para salaful ummah, yang tentunya dengan seperti ini merupakan teladan bagi kita dari keadaan mereka orang-orang yang saleh, sejarah mereka yang ini menjadikan kita sebagai ibrah dan pelajaran. Kita ambil banyak nasihat tentunya bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan dan tadzkir dengan ayyamillah, tadzkir dengan hari-hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah lewatkan, dari hari-hari baik itu dari para rasul, demikian pula dari sejarah perjalanan orang-orang yang saleh. Maka ini akan bisa menjadikan ibrah bagi kita, untuk kita bisa mengoreksi, meneladani dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh orang-orang yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin liqaumin. Di surat Ibrahim ayat 5. Allah Subhanahu mengingatkan, wa laqad arsalna Musa bi ayatina, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur,
agar mengeluarkan kaummu, keluarkan kaummu minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan sejarah kehidupan manusia, sejarah yang baik ataupun juga sejarah yang buruk, sejarah perjalanan orang-orang yang mulia, agar kita bisa menapaki mereka, jejak mereka ini. Atau sejarah orang-orang yang durhaka, agar kita senantiasa mengambil pelajaran dan hati-hati, waspada dari terjatuh seperti telah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan tafsir daripada fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini fadzakirhum bi ayyamillah juga dijelaskan dengan hukuman siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, ahlul kufr wal ma'asi, orang-orang yang ahli maksiat dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini ditafsirkan oleh para imam kitab Ibn Abbas, Mujahid bin Jabr dan yang lainnya dari para mufassirin. Maka ini fadzakirhum bi ayyamillah penting, artinya untuk kemudian kita membaca sejarah mereka para orang-orang yang mulia. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya ini dua tafsir yang tentunya tidak bertentangan untuk kita senantiasa mengambil ibrah. Jadi sekali lagi, bahwasanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an adalah merupakan manhajul hayat, atau juga sejarah orang-orang sebelum kita adalah merupakan manhajul hayat, prinsip hidup bagaimana semestinya kita mengarungi kehidupan dunia ini. Bukan cerita dongeng, juga bukan seperti cerita sinetron atau kisah-kisah yang dibuat oleh manusia, asatirul awwalin, dongeng-dongeng kuno pengantar tidur, bukan. Sebagaimana sebagian orang tidak bertanggung jawab mengatakan seperti itu. Seperti pernyataannya Yusuf Qardawi, ini mengatakan bolehnya seorang wanita bermain menjadi artis. Dalilnya apa? Al-Quran. Nah itu dalam Al-Quran ada Imra'atul Aziz katanya. La haula wa la quwata illa billah. Kisahnya Imra'atul Aziz. Yang katanya bagaimana dari awal sampai kemudian happy ending katanya. La haula wa la quwata illa billah. Tentunya perkataan ini adalah perkataan yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah menghinakan Al-Quranul Karim. Maka kita lihat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibrah. Ini ibrah bukan sekedar cerita, apalagi kemudian berdalil tentang seperti itu, dan kita lihat ahwal mereka. Orang-orang fusaq ini ya. Maka ini subhanallah. Bolehnya berbuat kefasikan berdalil dengan Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Sementara ini merupakan pelajaran besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di awal surat. Dikatakan ahsanal qasas. Kisah yang sangat baik sekali dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ibrah sangat besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah ini. Bagaimana kesabarannya, bagaimana kebersihan hatinya, tidak ada dendam, dan bagaimana penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kembalinya kepada Allah, al-audatu ila Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Di mana pelajaran penting dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah
dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Sini kita lihat. Laula an ra'a burhana rabbih. Hammat bihi wa hamma biha. Dua manusia yang lawan jenis dengan keadaan yang memungkinkan dan sangat memungkinkan. Satunya gagah ganteng dan satunya juga cantik, mempesona. Ya. Dengan di tempat yang aman, yang kalau seandainya mereka melakukannya pun juga tidak akan dilihat orang, tidak akan, semuanya serba, dan semuanya sudah sama-sama tertarik. Allah mengatakan hammat bihi wa hamma biha. Si wanita sudah tertarik kepada si laki-laki, juga demikian. Wa hamma bihi wa hamma bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf alaihissalam pun juga demikian. Namun apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran besar bagi kita. Bahwasanya manakala kita kembali kepada petunjuk Allah Al-Qur'anul Karim yang ada pada kita umat Islam, ini akan bisa menyelamatkan segalanya. Akan bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan, dari kehinaan dan kenistaan seperti ini. Nasallallahu salaman afiyah. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan mendapatkan kemuliaan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik. Namun dia mengatakan, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran besar, manhajul hayat. Maka seandainya setiap muslim menjadikan Al-Qur'anul Karim adalah prinsip hidupnya, tidak akan kita dengar cerita selingkuhan, nggak ada. Ya. Tidak akan kita dengar ya, pagar makan tanaman, nggak akan dengar ini. Ya. Ini. Jeruk makan jeruk ini ya, nggak akan kedengaran itu. Ya. Manakala seseorang itu, seorang muslim itu kembali kepada ini. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala, indah sekali. Manhajul hayat sekali lagi adalah prinsip hidup yang tentunya menjadikan bagi kita untuk kita senantiasa mengambil pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kisah-kisah seperti ini masih sangat banyak sekali. Masih sangat banyak sekali dari para salaful ummah. Penting kita untuk kemudian mengkaji, membaca kisah-kisah seperti ini. Dan kisah dari para sahabat sangat luar biasa. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang besar. Dari mereka juhud mereka membela kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka waqaf. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika menyebutkan bagaimana sifatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikatakan wa kana waqafan 'inda hududillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang yang waqaf, berhenti di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qila lahu ittaqillah aqadathu al-'izzah." Orang-orang yang terkadang, dan kita kadang-kadang seperti itu. Dikatakan ittaqillah, mestinya kita sadar, kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akhadatul izzatu bil ithm. Akhadatul izzatu bil ithm. Kesombongan. Takabur yang ada pada kita ini mengalahkannya itu semuanya. Namun kita lihat bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an
Ini sifat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang terkenal kerasnya. Sangat kerasnya dan syiddahnya ini. Namun dikatakan wa kana waqafan. Yang namanya temperamen orang itu mungkin tidak bisa dihilangkan. Karena temperamen artinya kepribadian seseorang. Ada seseorang yang seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jangankan orang-orang musyrik, setan pun juga takut kepadanya. Bawaannya memang sudah mengerikan seperti itu. Siapa melihatnya sudah minggir dulu lah, sungkan. Namun kita lihat, tidak kemudian seperti itu kemudian menjadikan menghalal atau kemudian menjadikan itu adalah segalanya. Waqafan ala hududillah, waqafan indal haq, berdiri di atas kebenaran. Kalau itu sudah merupakan ada dalil, maka seperti itulah. Dan ini banyak kisah yang ada pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana perselisihannya dengan Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah isti'dzan dan berbagai masalah. Tapi ketika disodorkan dengan dalil, maka beliau berhenti sampai itu saja. Tidak kemudian kemarahannya diteruskan, apalagi sampai kepada kebencian. Manhajul hayat, prinsip hidup bagi kehidupan kita kembali kepada salaful ummah ini, yang mereka orang-orang yang a'lamu minna bil Quran, lebih ngerti dari kita dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala ini. Maka jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang semestinya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, untuk kita senantiasa mengambil bagaimana sejarah dari mereka. Maka sejarah kadang satu hal yang menjadikan kita lebih menerima, bahkan lebih rasiknya, lebih kita bisa memahami daripada ketika kita disampaikan pada kita kaidah dan seterusnya. Tapi ketika disampaikan cerita dan kisah, ini kadang lebih mengena, lebih terkesan kepada kita, untuk kemudian kita kembali kepada kebenaran yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib atau ba'da isya, mungkin pada panitia ba'dal maghrib mungkin insyaallah taala kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini ada menanyakan pertanyaan. Ada pertanyaan, disusun kitab Allah Al-Quran ini dari sirah yang kita ketahui pada zaman para sahabat. Apakah Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada para sahabat agar menyusun Al-Quran dengan susunan seperti yang kita ketahui saat ini? Susunan Al-Quran yang kita ketahui saat ini termasuk model-model cetakan yang ada dan hiasan yang ada. Apa hukumnya? Tentang masalah pembukuan Al-Quran ini, memang tidak pernah ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini bukan berarti suatu hal yang baru dan diadakan. Sebagaimana hari ini dijadikan dasar mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Adanya bid'ah hasanah ini adalah berdalil dengan pembukuan Al-Quran. Ini pembagian bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah ini dijelaskan, dan juga bid'ah yang terbagi menjadi 5 bagian. Ada pembagian bid'ah yang menjadi itu 8 pembagian. 2 yang terakhir ini dibantah semuanya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang itu disandarkan katanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Ini mengatakan bahasanya bid'ah hasanah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, kemudian ada bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang terbagi menjadi 5 macam. Dari hukum taklif ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang
Nah, ini dikatakan ini adalah pembagian yang batil. Termasuk di antaranya mereka bid'ah hasanah adalah dengan pembukuan Al-Quran. Maka sekali lagi ini bukan sesuatu yang bid'ah, juga bukan sesuatu yang mengada-ada dalam agama. Tapi ini terkait dengan masalah masalihul mursalah. Apa yang dikatakan oleh para ulama dengan masalihul mursalah? Maslahat mursalah. Yang terkait dengan maslahat. Bahkan ini boleh dibilang merupakan sesuatu hal yang harus ketika dibukukannya Al-Quran, karena dikhawatirkan akan hilangnya para penghafal Al-Quran, kemudian tidak ada standar. Maka kemudian dikumpulkannya Al-Quranul Karim yang diperintahkan waktu itu kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala untuk menulis Al-Quran dan mengumpulkannya. Maka sekali lagi tidak pernah ada wasiat dari Nabi SAW untuk mengumpulkan seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah merupakan maslahah mursalah. Sampai juga kemudian yang terjadi pada masanya Utsman bin Affan ini yang kedua. Karena bahkan ini kemudian dijadikan satu mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani, mushaf standar, yang lainnya dibakarnya karena maslahat, di mana umat Islam semakin banyak, yang kemudian logat-logat ajam masuk dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Sebagaimana riwayat dari Mahmud Al-Baruqi ketika penaklukannya di Azerbaijan sekarang ini, ya, di Azerbaijan, bahkan salah satu di antara bilad Mawara'an Nahar ketika itu, ya. Ini mendengar orang baca Quran kok seperti ini, akhirnya kemudian dilaporkan, ya, yang sampai kemudian diputuskan untuk distandarkan, yang kemudian dibukukannya, ditulisnya mushaf ini dan dikumpulkan menjadi mushaf yang standar ini. Maka ini sekali lagi bukan bukan merupakan suatu hal yang bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan, tapi masuk dalam kategori, masuk dalam masalah dalam perkara maslahat mursalah. Kemudian adapun hiasan dan seterusnya, ini hanya sekedar zakar, insyaallah tidak bertentangan. Dan yang pokok bahasanya tulisan-tulisan mushaf Al-Quran yang sampai kepada kita pun juga sampai kepada kita dengan mutawatir. Penulisannya ini adalah sampai kepada mushaf Utsmani, jadi juga tidak sembarangan. Maka ini juga ada bab yang dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala terkait dengan maqtu' dan mausul, dengan rasmul mushaf. Salah satu yang perlu diperhatikan dari seorang qari Al-Quran, setelah mengenal makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian mengenal ahkamul huruf, dan juga mengenal waqaf al-ibtida', adalah yang kelimanya mengenal rasmul mushaf, bentuk-bentuk penulisan Al-Quran. Karena bentuk penulisan Al-Quran itu tidak sama dengan bentuk penulisan imla'iyah. Kaidah-kaidah imla'iyah dalam bahasa Arab ini berbeda. Ini berbeda. Tidak sesuai dengan itu. Karena yang sampai kepada kita adalah juga dengan mutawatir. Hanya dari sisi tulisannya itu juga bersanad sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tidak hanya tilawah saja, dan ini keistimewaan dari Al-Quran Karim. Tidak sembrono dan tidak sembarangan, ya. Maka ini juga menunjukkan akan keutamaan, dan lagi ini merupakan bentuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini juga merupakan sunnah sahabat, karena yang melakukan ini kan para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ini merupakan sunnah para sahabat, sunnahnya Abu Bakar Siddiq dan juga sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka sekali lagi ini bukan merupakan hal yang diada-adakan, juga bukan merupakan apalagi dikatakan sebagai sesuatu hal yang bid'ah, ya.
Wallahu ta'ala. Bagaimana cara kita sebagai seorang menghafal Al-Quran agar tidak tertimpa penyakit ujub? Mengingat banyaknya dalil yang menyebutkan keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Tentunya menghindarkan penyakit-penyakit hati seperti ini. Ini pertama adalah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari munculnya penyakit-penyakit yang seperti ini. Karena sekali lagi seperti yang hadis yang kemarin kita sudah bahas, bahwasanya awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang-orang pertama kali merasakan daripada siksaan api neraka, mencicipi dari panas api neraka adalah hari Al-Quran. Maka seperti ini hendaknya banyak isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini, dari ujub, dari riya, sum'ah dan yang semisalnya. Kemudian minta pertolongan kepada Allah agar diberikan ikhlas dalam mengkaji, memperhatikan pada Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk jangan melalaikan fi duburi kulli salat, dalam setiap akhir salatnya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta pertolongan, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, bisa bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan bisa baik dalam beribadah kepadamu. Minta pertolongan, maka isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menolong kita, melindungi dari penyakit-penyakit itu dan menolong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan. Kemudian yang kedua, mujalasatus shalihin, berkumpul dengan orang yang baik-baik. Dan ini insyaallah akan menjaga kepada kita dari penyakit-penyakit yang akan muncul. Dan ini insyaallah juga akan lebih terjaga dari godaan-godaan syaitan. Karena dikatakan asyaitanu ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini abad. Setan bersama orang sendirian dan bersama dengan orang yang berdua ini akan lebih jauh. Bersama orang sendirian ini akan lebih dekat. Maka berkumpulnya dengan orang-orang yang baik-baik ini akan membantu dan menolong kita untuk menjaga dari munculnya penyakit-penyakit ini. Kemudian yang ketiganya, memperhatikan dari siratus salaf, sejarah orang-orang yang mulia dari para salaful ummah. Karena kaitannya dengan masalah ketaatan, kita lihat mereka orang-orang besar. Maka ketika kita melihat kepada mereka, kita akan sadar, kita akan mengerti, oh ternyata saya belum berbuat apa-apa. Solat kita lihat bagaimana solatnya. Kalau kita melihat kepada solatnya Urwah bin Zubair, bandingkan. Jangan melihat yang di bawah kita, lihat yang di atas kita dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Ini akan menjauhkan kita dari sikap ujub ini, menjadikan kita ternyata belum ada apa-apanya. Salafus salih mereka, kita masih sangat jauh sekali. Dan ini kita lihat salafus salih yang kita berusaha untuk menapakinya ternyata berat. Bagaimana untuk bisa menghasilkan seperti khusyuknya Urwah bin Zubair, seperti khusyuknya Abul Ali Ar-Riyahi, contoh hidup para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan banyak kisah dari mereka ketika terkena anak panah di punggungnya, dicabutnya ketika dalam keadaan sholat, tidak terasa. Ini kita lihat orang-orang besar seperti itu khusyuknya, bandingkan dengan kita yang hanya karena ada nyamuk saja kita sudah
sholat itu sudah banyak terganggu, ya. Jauh sekali. Maka dengan melihat seperti ini, kita melihat bagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam banyak dari hari-hari seperti ini, bahkan oleh Al-Hafiz Hajar di akhir Kitabul Maram, di Kitabul Jami'. Ya, di Kitabul Jami' di akhir Bulughul Maram. Ini banyak disebutkan oleh beliau. Maka melihat kepada yang di atas kita dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia kita melihat yang di bawah kita. Oh, ternyata masih ada yang lebih sengsara. Ternyata masih ada yang lebih sulit dari kita sendiri. Atau juga kita melihat kepada para sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Di bab Fadlul Ju' dan bab maksudahnya. Bagaimana keadaan mereka dengan keadaan kita. Di mana orang-orang besar ternyata kelaparan. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, orang-orang mulia dan manusia terbaik dari umat ini kelaparan, malam-malam keluar. Rasulullah keluar, Abu Bakar, Umar ternyata keluar. Kemudian Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar? Jawabannya, ju' ya Rasulullah, lapar. Maka Rasulullah pun juga menghibur kepada dua sahabatnya ini dengan mengatakan, tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku kecuali seperti apa yang menyebabkan kamu berdua pun juga keluar. Ini sama-sama karena kelaparan. 3 orang ini. Subhanallah. Maka dengan melihat seperti ini, Masya Allah kita kelaparan, Masya Allah ya. Sampai seperti itu. Dan kisah yang banyak sekali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam belajar sampai pingsan, sampai orang Badui mengatakan ini budak majnun katanya. Sedang sholat pingsan, jatuh. Dikatakan ini gila, padahal lapar. Sampai tidak bisa menegakkan tulang punggungnya karena kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kisah sangat banyak sekali. Kisah segelas susu. Kisah segelas susu yang mengagumkan sekali. Rasulullah tahu Abu Hurairah ini kelaparan. Maka dipanggilnya. Namun kemudian setelah dipanggilnya ada segelas susu. Kemudian Abu Hurairah disuruh untuk memanggil kawan-kawannya di Suffah. Kata Abu Hurairah, saya lebih berhak dengan satu gelas susu ini dari mereka. Kalau diberikan kepada mereka saya dapat apa? Saya lebih lapar dari mereka. Kata Abu Hurairah. Namun kemudian saman wa ta'atan, ya. Mendengar dan mentaati perintah Nabi, dipanggilnya semuanya. Yang kemudian 10 orang masuk kepada Rasulullah, 10 orang dan dilayani dengan satu gelas ini. Sampai diriwayatkan 80 orang semuanya minum dan kenyang. Masih ada. Kata Rasulullah, ya Abul Hir, kepada Hurairah, wahai Abul Hir, tidak tersisa kecuali engkau dan saya. Minumlah. Maka Abu Hurairah pun minum. Dan Rasulullah senantiasa mengatakan isyrab. Sampai Abu Hurairah mengatakan sudah tidak ada tempat lagi di perutku. Segelas susu baru kemudian Rasulullah minum. Ini kita lihat juga Rasulullah satu gelas susu. Dan Rasulullah yang paling terakhir minum ini. Setelah semua para sahabat minum. Sisa di Ahzab, di parit ketika Rasulullah juga ikut menggali parit itu. Sampai pada satu tanah yang keras sekali, para sahabat tidak kuat. Rasulullah pun turun tangan. Dalam kondisi perutnya diganjal dengan batu ini. Subhanallah, mengharukan sekali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala melihat itu. Kemudian minta izin pada Rasulullah untuk pulang. Izinkan saya untuk pulang. Dan pulang kemudian datang kepada istrinya mengatakan, punya makanan enggak? Ada sedikit dari gandum, cukup untuk 2-3 orang saja. Dan seekor anak kambing. Sampai ini. Ya. Seekor anak kambingnya. Masak. Saya melihat Rasulullah kelaparan. Mengganjal perutnya dengan batu. Di masa selesai, Jabir datang memanggil Rasulullah SAW.
Dan maka Nabi cukup 2-3 orang. Ternyata apa? Rasulullah memanggil semua yang di situ. Dipanggilnya semuanya. Ketakutan Jabir bin Abdullah ini. Kita lihat bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasallam ini. Sampai kemudian Rasul katakan, sampaikan pada istrimu, jangan angkat dulu dari tungkunya sampai kami datang. Kemudian Rasulullah datang dan para sahabat semuanya datang. Puluhan ini. Dikatakan 70 orang. Dan Rasulullah melayaninya. Rasulullah sendiri yang melayaninya. Ini orang-orang besar. Sampai semuanya kenyang, sampai keluarganya kenyang, sampai juga diberikan kepada tetangganya. Taksiru ta'am mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Teladan dari orang-orang besar. Maka untuk menyelamatkan dari penyakit-penyakit itu ini, kumpul dengan orang-orang baik-baik dan kita pandang mereka. Dalam masalah dunia dan agama kita lihat bagaimana para salaful ummah. Agamanya kita lihat seperti itu. Dunianya kita lihat kita jauh lebih baik. Ya. Sekarang ini jauh lebih banyak fasilitas. Dan Masya Allah kenikmatan yang Allah Subhanahu berikan pada kita. Maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kenikmatan dan karunia ini bukan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang kita harapkan. Kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini mudah-mudahan bukan kenikmatan yang disegerakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu berikan pada orang-orang kafir, kita lihat glamornya luar biasa. Ya. Dalam sehari miliaran. Ya. Namun itu adalah kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan kebaikan yang mereka miliki di dunia. Supaya ketika ajal tidak tersisa kecuali kekufuran saja. Tinggal dicemplungkan kepada neraka, na'udzubillah. Maka ini harapan kita hanya itu saja. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dari kenikmatan dunia, walhamdulillah, bukan kenikmatan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala. Ini bagaimana metode menghafal Al-Quran bagi yang sehari-harinya bekerja mencari maisha. Sekali lagi ini seperti kemarin kita singgung. Kalau para sahabat dulu 10 ayat sehari, kalau Abul Ali Ar-Riyahi mengatakan 5 ayat, cukup bagi kita 1 ayat saja sudah. Ya. 1 ayat dalam sehari saja. Ini 1 ayat saja. Nggak usah banyak-banyak lah. Tapi konsisten, disiplin. Artinya disiplin di sini ada kalau hari ini tidak menghafal, besok bayar utang. Ya. Artinya kalau hari ini tidak menghafal, besok harus jual, ya, bayar utangnya. Ini namanya ta'ahud. Misalkan pas hari ini mungkin, maka besok harinya atas ini saya punya utang. Maka kalau seperti itu insya Allah akan ada kemudahan. Ya. Akan ada kemudahan. Ini. 1 hari misalkan 1 ayat saja. Maka 1 bulan sudah surat Al-Mulk selesai insya Allah. Ya. Surat Al-Mulk selesai. Ini. Dalam 1 bulan. Indah sekali. Kemudian bulan berikutnya dan berikutnya, Masya Allah. Ya. Ini metode yang ringan saja. Ya. Dan tidak usah pasang target. Dan ini pun juga bisa dikalkulasi. Ya. Bisa dikalkulasi. Kalau misalkan ya, Al-Quran ya, dari 114 surat ya, dengan ayat, tentunya tartib yang berbeda-beda ya. Bisa kita kalkulasi. Ya. 1 hari 1 ayat saja. Ya. Ini tempo taruhlah kurang lebih 6.000 ayat atau kurang. 160 ini sudah 360
360 hari ya. Ini Masya Allah tahun ya. Surat Al-Baqarah ya, seperti Ibnu Umar ya. Surat Al-Baqarah sudah selesai ya. Enggak sampai 8 tahun, 1 tahun ya. Kurang ini sudah selesai surat Al-Baqarah, Masya Allah. Sekarang kita lihat Ibnu Umar sampai 8 tahun, dalam suatu riwayat 12 tahun bahkan. Ini tips yang mudah saja ya. Sehari itu. Maka ini dicoba saja. Kita mengawali. Dan waktu banyak sekali. Baca subuh nggak usah lama-lama. 1/4 jam saja. Masa seperempat jam berarti nggak menghafal 1 ayat nggak bisa. Ya. Asal ada kesungguhan. Ya. Allah mengatakan walaqad yassarna Qur'an. Ini yang gampang saja. Adapun kalau bagi yang mengkhususkan menghafal Quran, maka ini lain masalahnya. Ya. Maka ini barangkali bisa dicoba ya. Sehari 1 ayat saja, nggak usah banyak-banyak ya. Dan kalau mungkin lebih semangat, mungkin di sana tergantung pada kemampuan kita. Tergantung pada kemampuan dan lagi tidak bisa ya. Artinya meskipun semangat ya, maka yang pokok itu disiplin. Ya. Yang pokok itu disiplinnya. Kadang-kadang semangatnya ada tapi disiplinnya kurang ya. Makanya antara disiplin dan semangat itu dipadukan, Masya Allah ya. Akan ada kemudahan Insya Allah Ta'ala. Mana yang lebih utama? Menghatamkan Al-Quran dengan hafalan atau dengan membaca? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ya. Tentunya lebih utama, samaan. Dan tentunya hal ini adalah ya tentunya juga dalam ini tergantung kepada kemampuan kita. Ya. Ketika kita mampu menyelesaikan dengan hafalan, menghatamkan dengan hafalan kita, alhamdulillah satu kelebihan tentunya di sini. Ya. Karena ini berarti ada kelebihan dengan hafalannya. Dan ada pun juga tidak kurang daripada keutamaan. Maka yang jelas juga senantiasa berusaha untuk menyelesaikan menghatamkan Al-Quran dari sini. Maka kalau bisa kemudian kita menghatamkannya, alhamdulillah. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau kalkulasi seperti tadi dalam tempo berapa tahun, taruhlah mungkin 20 tahun selesai itu. Ya. Selesai itu hafalan Quran. Dan tidak harus di ma'had tahfidz, enggak harus. Bisa selesai itu. 20 tahun. Kalau di ma'had tahfidz mungkin 2 tahun, ya ini kali 10 lah ya. 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 20 tahun ya. Ya. Kalau di ma'had tahfidz 2 tahun ya. Ini bisa selesai. Dan ini insya Allah kalau seperti ini prinsipnya ada, Masya Allah sufat ini. Sekali lagi ini bukan satu hal yang sahih. Dan itu bisa dicoba ya. Pada anak kita sendiri juga gitu ya. Coba. Wallahu ta'ala. Ini tentang seseorang yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah selalu terlambat atau masbuk. Kalau menghadiri majelis ta'lim, ngantuk dan tertidur. Yang termasuk orang-orang yang lalai. Nah, sanafidin. Rahimahullah.
tentunya dalam hal ini kaitan dengan masalah sholat. Pertama masalah sholatnya. Ini sesuatu yang masih kita ta'ahud. Sebagaimana tadi sudah kita lihat. Bagaimana wasiatnya Abul Ali Ar-Riyahi. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menunjukkan kepada aidahu sya'nis shalah. Betapa besar agungnya perkara itu. Karena itu jangan menjadi kebiasaan untuk masbuk. Jangan menjadi kebiasaan untuk masbuk. Dan ini kadang-kadang ada. Karena dapati santri. Ini santri bukan orang biasa ya. Santri. Kadang-kadang belajar tapi malah kemudian ketika membaca riwayat tentang bolehnya mengqadha 2 ba'da subuh ini ya. Itu jadi setiap hari begitu terus. Katakan boleh. Seperti ini tidak lagi sebagai rukhsah. Bukan lagi sebagai uzur. Tapi ini sebagaimana dikatakan Syekh Nusaimin, sana'u bid-din, dengan agama, ya. Sana'u bid-din. Kalau seperti itu menjadi kerjaan, ya. Terlambat menjadi kerjaan, ya. Maka kejadian itu pada seorang sahabi 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha, dikerjakan setelah sholat subuh, dan ini diikrankan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, dan dia disalahkan. Ini adalah orang yang abul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Ada pun kalau kemudian kerjaan seperti itu masbuk terus, maka ini adalah salah bid'ah. Yang kemudian bisa membantu seperti ini adalah targhib, sekali lagi adalah hasungan Rasulullah SAW kepada kita dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang ini disahihkan oleh Syekh Albani hadisnya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah hadis arba'in yang banyak menjadi ikon ya bagi jemaah haji Indonesia ya. Kalau di Madinah itu 40 jamaah, 8 hari kali 5 40. Katanya barang siapa yang sholat 40 jamaah di Masjid Nabawi ya, maka ini akan terbebaskan dari 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat nifaq katanya. Nah, ini hadisnya adalah hadis yang mungkar ya. Dijelaskan oleh Syekh Albani di silsilah dhaifah. Ini hadis yang mungkar ya. Dan yang benar tidak demikian. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka baginya akan mendapatkan 2 pembebasan ini. Pembebasan dari api neraka, pembebasan dari sifat nifaq. Maka ini hasuman kepada kita untuk kita jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Demikian pula hadisnya Rasulullah SAW, hanya Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan ya, tentang keutamaan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mencocoki aminnya dengan aminnya para malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hasungan kepada kita, jangan sampai ketinggalan Fatihatul kitabnya iman. Maka ini kepada yang suka terlambat ya, atau yang ini katakan yang suka terlambat ini hasungan kepada kita untuk kita semangat ya, merubah dari keadaan itu untuk kita memilih yang terbaik dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam ketika menghadiri majlis taklim. Maka yang pertama
hadirnya di majelis taklim ini sudah satu hal yang mulia. Karena tentunya dalam hal ini masing-masing orang itu bermacam-macam. Ya. Dan kondisi serta keadaannya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang memang semangat untuk hadir, tapi memang dalam kondisi keadaan yang letih, keadaan yang lelah. Boleh jadi seperti itu. Maka mudah-mudahan seperti ini pun juga mendapatkan barokahnya majelis. Barokahnya majelis. Meskipun tidak mendapatkan faedah ilmiah, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan barokahnya majelis. Namun demikian, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini juga bukan satu kebiasaan yang baik. Artinya kalau kemudian setiap taklim kok ngantuk, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan ini yang diingatkan oleh Syekh Abdullah ketika di Jogja, mengingatkan dari asar dari Abdullah bin Mas'ud ini. Ketika melihat yang di depan sudah yutaqti'u ra'sahu, sudah sudah terkantuk-kantuk, ini kepalanya sudah mulai menunduk, maka ini sudah berhenti saja. Tapi seperti inilah kita juga melihat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya faedah dari majelis ilmu lebih banyak dari itu, ya. Karena itu kita berusaha untuk benar-benar memanfaatkan majelis-majelis taklim ini. Bukan sekedar kita datang saja, tapi lebih dari itu adalah kita berusaha untuk kita bisa mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Karena tentunya bayangkan sajalah kalau seandainya kita sendiri, ya, yang bicara kemudian ditinggal ngantuk, kira-kira kayak apa? Ya. Ini juga masih akan, apalagi kemudian kalau dilihat, ya, ini sesuatu yang tentunya kurang baik, ya. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, seperti ini hendaknya jangan menjadi kebiasaan. Kalau toh kemudian 1, 2, 3 kali dalam keadaan memang yang letih seperti itu, kita pun juga tidak mengatakan ini suatu hal yang lalai, tapi melihat pada keadaan dan kondisi seseorang. Karena sekali lagi kondisi seseorang kadang-kadang seperti itu, ya. Maka ini tidak kemudian kita sangkal kemudian was, ya. Seperti itu kondisinya, ya, ambil wudu, ya, untuk menghilangkan kantuknya, untuk kemudian kembali lagi, insyaallah akan lebih baik. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'ah.